Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan Yesus, agar kami betul-betul dapat memahami segala maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di sisa waktu hidup di tahun 2020 ini, biarlah kami boleh senantiasa terpanggil menjadi pribadi yang senantiasa mendengarkan suara firman-Mu dan melakukannya hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami menyambut benih kebenaran firman ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini, kita telah membaca dari kitab 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Dan tema untuk kita renungkan bersama, waktu adalah sebuah kesempatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sebuah lukisan An Allegory of Prudence, seniman Venesia abad ke-16 Titian memotret kebijaksanaan sebagai seorang laki-laki berkepala tiga. Kepala pertama adalah kepala orang muda yang menghadap masa depan. Yang kedua adalah kepala orang dewasa yang menatap masa kini. Dan yang ketiga adalah kepala orang tua bijaksana yang menatap masa lampau. Di atas kepala mereka, Titian menulis ungkapan Latin yang artinya, dari contoh masa lalu, manusia masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depan. Gambaran ini memperlihatkan kepada kita bahwa kita hidup dalam tiga masa yang berbeda, namun saling terkait erat. Masa lalu sebagai sesuatu yang telah kita tinggalkan, tidak akan kembali lagi. Hanya sewaktu-waktu saja kita dapat memasukinya kembali melalui ingatan dan kenangan kita. Tetapi apakah itu bisa berubah? Sama sekali tidak. Masa lalu sudah berlalu dan yang tersisa hanyalah kenangan manis atau pahit. Masa kini sementara kita alami. Hal-hal yang sementara terjadi dan kita hadapi di hari ini menjadi kenyataan hidup yang tidak dapat kita hindarkan. Dan masa depan masih membayang menjadi sebuah tanda tanya yang akan terjawab ketika kita akan memasukinya kelak. Setiap doa, harapan, dan kerinduan kita tentu berkaitan dengan masa depan kehidupan kelak. Adakah dari kita yang tidak ingin mengalami sebuah perjalanan hidup di masa depan? Mungkin saja ada, karena mungkin saja telah merasakan keletihan dan kejenuhan dalam lorong kehidupan yang telah dialami. Melalui bacaan pada malam hari ini, Rasul Petrus pun mengingatkan kepada kita untuk memandang waktu sebagai sebuah kesempatan. Tahun-tahun yang Allah berikan pada dunia adalah suatu kesempatan yang jauh lebih lagi bagi manusia agar bertobat dan kembali kepadanya. Pernahkah kita sejenak mengambil waktu untuk merenung tentang waktu hidup yang sudah kita jalani? Bagaimana kehidupan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Hal terbaik apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Jika kita sampai pada waktu hampir penghujung tahun 2020, tentu banyak pengalaman yang telah kita alami, bukan? Waktu adalah hal yang berharga ketika akhirnya kita mengalami kehilangan dalam hidup. Apakah semuanya itu dapat kembali lagi? Sama sekali tidak. Yang tinggal hanyalah penyesalan, dan semuanya itu hanya kian menambah luka di hati. Saudara yang terkasih, firman Tuhan malam ini mengajak kita kembali melihat kepada waktu kehidupan kita. Waktu adalah kesempatan. Kehidupan adalah waktu yang Tuhan masih berikan. Bukan milik kita sepenuhnya, namun ada dalam genggaman tangan kuasa Allah. Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan perjalanan hidup yang telah dilalui. Kesempatan apa saja yang telah terhilang dalam kehidupan bersama Tuhan, keluarga kita, gereja kita. Jika esok masih tiba, artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita
untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik, untuk mengembangkan diri, melayani sesama kita, dan yang pasti agar kita maju satu langkah lagi lebih dekat kepada Allah. Selamat mempersiapkan diri untuk merenungkan waktu kehidupan yang sudah berlalu di sepanjang tahun 2020, dan selamat mempersiapkan diri untuk menjalani masa-masa siara hidup dalam waktu tahun 2021. Kristus yang adalah Immanuel akan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Biarlah Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk terus maju di dalam perjalanan kehidupan ini. Tidak hanya menerima waktu kehidupan yang Engkau berikan, tetapi lebih daripada itu menghayati waktu kehidupan yang Engkau telah anugerahkan. Segala sesuatu yang telah kami terima dan kami perbuat di tahun 2020 ini kami kembalikan dalam rasa syukur dan permohonan. Hanya dengan pertolongan Allah, hidup kami di hari esok dan selanjutnya tetap akan terus berubah menjadi lebih baik. Kelemahan kami membuat kami terbatas, tetapi dengan penyerahan hidup kepadamu ya Tuhan, menyadari bahwa waktu adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan, maka biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberikan hikmat, dan senantiasa membawa kami hidup semakin lebih sungguh-sungguh memahami kesempatan yang Tuhan masih percayakan. Biarlah dalam hidup kami bersama, mengakhiri kelak tahun ini maupun juga memasuki, hanya dengan damai sejahtera Tuhan, dan sepenuhnya hidup ini tetap ada dalam genggaman kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.